dia ada apa aja ya, skin slit smear dari cuping telinga ya, kemudian skin scraping sama KOH. Persiapan alat ya. Nanti persiapan steril itu kan biasanya ada kasa steril, povidone iodine gitu ya, baru LGAP. Tapi untuk skin slit smear kita ke yang lepra dulu ya. Skin slit smear itu kan kecil nih cuping telinganya. Jadi kita bersihinnya nggak pakai kasa, tapi pakai alkohol swab ya. Nah kan ini alkohol swab ya. Oke, jadi ingat 1 menit itu kalian sisihin untuk ngebayangin si prosedurnya. Jadi nanti saya bakal antiseptik pakai alkohol swab. Oke, buka alkohol swabnya. Setelah itu nanti saya jepit, terus saya sayat, scalpelnya udah ada, blade-nya oh belum ada nih, masih di dalam bungkus, misalnya kalian buka blade-nya. Habis disayat, nanti dep pakai alkohol swab, terus saya iniin ke objek glass. Oh, objek glassnya belum ada dulu ya. Nah, jadi sebelum kalian steril tuh nggak apa-apa, ambil dulu kan. Udah, bener izin aja. Berarti pas ambil ini alat-alat pakai saluran non steril. Iya. Jadi di awal kan langsung pakai saluran non steril aja dulu. Sebelum cuci tangan. Setelah cuci tangan. Tangan dulu. Nah. Oh, saya butuh objek glass, kayak siapin objek glassnya ya. Habis objek glass kesiniin, cap. Terus nanti saya harus ngebagi 3 nih. Soalnya cuping kanan, kiri, sama lesi. Oh, berarti saya harus gambar dulu nih. Ya, dibuletin pakai pensil cover glass ya. 1, 2, 3. Ini buat cuki, lesi ya. Terus nama pasiennya sama tanggal. Ya siap, cus. Habis giniin, nanti saya pindah ke cuki, harus dibakar. Oh, siapin si bun sen ya, suku sen siapin. Habis itu udah selesai. Oke, sip. Udah siap, kita pakai handscoon steril. Cep. Nah, sekarang ya, pelajaran pertama ini kita cara memasang scalpel dan blade. Nah, untuk benda-benda tajam itu kalian nggak boleh megang pakai tangan, jadi harus pakai pinset ya. Nah, ini ada beberapa tips dan triknya supaya kalian bisa masukin ini dengan mudah ya. Pertama, kalian harus tahu anatomisnya dulu. Scalpel ini dia ada geriginya kan, ini hand grip, jadi kalian tuh megangnya di sini. Kebanyakan megangnya di sini ya. Kalau di sini tuh dia lebih di titik tengah ya, jadi titik bebannya tuh dia kuat mencengkramnya. Kedua, di sini ada pentung ya, ada headnya, dan di sini ada relnya ya. Fungsinya apa? Yang pentungnya ini buat masuk ke yang blade bagian besarnya, dan relnya ini untuk masuk ke bagian kecil dari si blade-nya ya. Jadi nanti kayak gini gitu. Kedua, yang tips triknya adalah, ketiga berarti ini, kalian lihat dia miringnya ke kiri bawah. Berarti pastikan waktu kalian ngejepit ini dia miringnya ke kiri bawah juga. Jangan sampai kalian kayak gini nih masangnya, ini ke kiri bawah, ini ke kanan bawah, tuh nggak akan masuk, nggak akan matching. Oke, ini kita buat meminimalisir hal-hal yang kalian nggak perlu ya, buang-buang waktu. Oke, berarti kalian posisinya kayak gini. Oke. Nah, keempat, nah ini caranya kita masukin ya. Jadi yang besarnya masukin ke yang besar, terus yang bagian kecilnya kita masukin ke yang relnya. Terus ya udah tinggal didorong. Nah, selesai. Nah, kelima, cara ngelepas. Cara ngelepas itu banyak yang tak patah, kelempar, ya, chaos aja. Caranya gampang. Ya. Ingat jempol kalian di sini kan? Caranya adalah, kalau tadi kan masukin kita dari atas, kalau ngeluarin kita jepit di bawahnya. Nah, tapi di bawahnya pun kalian nggak akan bisa kayak gini, karena kan ini ada ininya, benar nggak? Jadi emang sekecil ini kita ngejepitnya, ya, sekecil ini. Terus caranya adalah kalian perhatiin, angkat sedikit,
angkat sedikit aja, nggak usah banyak. Terus kalian dorong ininya pakai jempol. Nah ini supaya kalian nggak, kalau cuma gitar potong gitu. Kalau nggak potong loncat ya. Tapi saya biasanya gini juga gampang kok, bisa kok. Iya sih bisa aja, cuman ada resiko patah atau ya. Nah pelajaran ke-6 lagi, contoh misalnya ya, waktu kalian pakai scalpel macet nih, ini nggak bisa masuk, nyangkut di tengah. Udah kalian lepas, ganti scalpelnya. Berarti ini scalpelnya udah aus, relnya udah aus dia. Udah jangan buang waktu, kalian ganti scalpelnya gitu ya. Dah ini udah siap. Ini ceritanya udah pakai steril ya sekarang ya. Udah siap ini, sip. Alkohol saya udah ada, ini udah ada, sip ya. Nah di cuping telinga kanan kalian pijit sampai avaskular. Jadi itu kayak semi steril sama nggak steril sih ya. Kita jepit dengan kenceng sampai avaskular ya. Setelah itu kita bersihin pakai alkohol swab. Oke, secara sirkuler. Setelah itu kita sayat ya. Sayatannya itu ada panjang dan kedalamannya. Kedalamannya adalah 2 mm dengan panjang 5 mm ya, 5 mm. 5 mm itu segimana? Setengah senti ya. Jadi jangan ketukar sama 5 cm. Kalau 5 cm jadi ngebelah ya. Ya. Jadi 2 mili ke dalam 2 mili, kemudian sepanjang 5 mm atau setengah senti ya. Kalian sayat. Nah nanti setelah disayat mau diapain sih? Dikerok. Nah tapi ada caranya juga ngeroknya biar keren ya. Biar keren tuh apa? Maksudnya kalau SPDV ngajarinnya gitu ya, mereka tuh biar keren. Nanti ngeroknya pakai bagian yang tajam apa yang tumpul? Tumpul. Jadi caranya adalah gini, kalian sayat ke arah jam 6 ya kan, ke bawah, set. Terus kalian tidurin ke arah jam 3, kemudian kalian congkel ke atas, kerok ke atas. Ya, jadi cara gitu. Cet, zet gitu. Ya. Sebenarnya kalau cara biasanya adalah sayat terus ya udah kerok-kerokin gitu, ya kan? Tapi cara kerennya set, congkel ke atas. Set. Sebelum kalian ke objek gelas ini berdarah kan? Pak, ini ditekan ya Pak ya. Pakai alkohol swabnya gini, jadi dia kayak gini. Kemudian mau tanya, beberapa kan ada yang menjepitnya dengan klem atau korset ya dok, baiknya pakai tangan atau pakai gitu ya? Tangan sih biasanya, tapi nggak tahu kalian di kampusnya nanti kalau harus pakai itu silakan ya. Tapi sejauh ini biasanya pakai tangan ya, karena terkontrol gitu ya si tekanannya gitu, nggak terlalu neken nggak terlalu longgar kan. Kalau terlalu neken juga takutnya pakai forceps gimana tuh? Kalau Di checklist yang belum pas. Forceps Pakai klem. klem forceps Oh iya. apa itu? Forceps atau pinset? oh ada itunya. Oh ya biasanya pakai tangan. Oh boleh lah, boleh pakai pinset. Nggak nanti di sini juga bisa dia. Sorry pakai pinset gini misalkan, set boleh. Tapi biasanya pakai tangan sih. Soalnya sambil di ya pakai tangan. Nah boleh lah, nanti kalian coba disesuaikan lagi ya di kampusnya. Biasanya di situnya emang forceps atau apa, tapi nanti dosennya ngajarinnya ini pakai tangan misalkan. Ya udah kalian ikutin aja ya standar. Yang penting ya dia sampai avaskular ya. Terus di sini terus ke atas ini cos gitu ya. Terus kalian suruh pasiennya megang, terus kita iniin ke yang bagian cuka misalkan ya, cuping telinga kanan. Kalau udah kita mau pindah ke cuki kan, nah ini kan kotor ya, kita bisa bersihin dulu pakai alkohol swab diginiin, set, terus dibakar di bunsen sampai berwarna
merah membara. Ya, sampai merah membara. Kalau udah didiamkan sampai dingin, baru kita ambil yang dicuki. Gitu. Ya. Habis itu baru ke resi, ya. Resi juga sama. Resi yang aktif kan, berarti resi yang aktif itu ya resi yang bisa hipopigmentasi disertai hipoestesi. Ya, di situ kalian sama cubit juga, terus kalian iniin sayat cap giniin sama caranya. Terus ya udah. Udah Di beres. bagian tengah atau pinggir lesinya biasanya atau di Pokoknya lesi yang aktif biasanya yang nonjolnya aja, Oh. bagian yang nonjolnya. Ya, bagian yang nimbul, jangan yang flatnya. Ya. Kalau yang flat biasanya ya nanti langsung ke ini nanti apa? Pembuluh darah atau apa ya. Tapi kalau yang nimbul tuh dia ada perubahan struktur dulu kan. Ya, itu buat skin slit smear lepra. Nanti kalau udah gini cuka-cuk lesi baru ke pemisahan Zilnisen. Tadi pakai si kampret ya. Oke, selanjutnya adalah skin scraping untuk scabies ya. Scabies itu dia predileksinya di mana? Sela-sela jari. Jari-jari Jari-jari selatan sela-sela. Atau namanya apa? Circle of Hebra. Circle of Hebra. Circle of Hebra itu mulai dari sela-sela jari, ya, kalau dia kayak gini ya, sela-sela jari, ya ke siku, lipatan-lipatan, ketiak, dada, balik lagi ke sini, terus ke bawah ke selangkangan, terus ke sini lagi. Ya. Ini apa lo? Oh itu gitu. Nah, untuk si scabies itu kita biasa bersihin dulu pakai alcohol sweat. Cek. Terus kita tetesin minyak imersi ke sini, tes. Ya. Terus kamu taruh objek gelasnya ya yang udah dinamain, ditanggalin. Itu objek gelasnya di bawah si sela-sela jari. Ya. Terus kalian pakai scalpel juga, tapi pakai bagian si tumpulnya. Setelah ditetesin minyak imersi, kalian crop ke bawah ke arah si objek gelasnya. Nah, kalau ini diwarnain nggak? Enggak kan? Nah, enggak, bukan pakai kahwa juga. Ini mah langsung dilihat aja. Karena nggak diwarnain, jadi kita tutup pakai Cover glass. Ini baru cover glass ya. Cover glass tutup, nanti pinggir-pinggirnya kalian iniin vaselin ya supaya si tunggalnya nggak kabur. Itu vaselin ini. Udah, ini kita lihat di bawah mikroskop. Nanti kelihatan tunggalnya ya si siapa namanya? Sarcoptes cabiei var communis ya. Just kelihatan. Itu kalau dia gede serem ya. Enggak, itu kecil ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, kalau kalian lihat di situ bisa ada selotip 7 lapis di yang template. Ya, template integumen yang di file. Ya. Selotip 7 lapis itu gimana? Kita pakai selotip, di sini nggak ada. Selotip 7 lapis itu kalian pakai selotip yang bening, tau kan? Yang transparan, ya. Kalian potong, terus kalian tempelin di sini. Kemudian kalian tekan-tekan pakai ujung scalpel ini gini. Ya, setelah itu dilepas selotipnya, terus kalian tempelin di sini objek gelas 1. Nah, itu baru 1. Terus yang sisa 6-nya lagi gimana? Mengikuti lesi di Circle of Hebra. Jadi itu di 7 lesi berbeda. Pertama di sini, kedua kalian lihat lagi, oh ada lesi di sini, kalian tempelin situ. Kerak cabut tempel. Oh ada lesi lagi di siku, misalkan kalian ini terus krop cabut tempel lagi sampai di 7 lokasi. Jadi kok selotip harus 7 lokasi deh. 7. Tapi kalau yang krok 1 aja. Krok cukup 1 di sela-sela jadi. Tapi objek gelasnya cukup 1 aja dong. 1. Jadi 7 itu numpuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditempelin gitu masa dicabut si selotipnya di Enggak, objek tempelin gelas. aja. Karena kan dia bening transparan. Pun kalau dia numpuk ya nggak apa kan numpuk.
transparan numpuk transparan lagi ya. Udah aja langsung dilihat di mikroskop ya. Satu lagi itu pakai burrowing test. Itu sih hanya untuk melihat si kanalikulinya ya. Kalau kalian ditanya aja, dia biasanya pakai tinta India ya atau tinta Cina ya. Itu mah tinggal ditetesin aja ya, tetesin tes, nanti udah ditunggu ya sekian menit, nanti dihapus, nanti kelihatan tuh masuk ke dalam kanalikulinya aja, burrow kan ini. Sip. Itu sih SKBS ya. Sekarang jamur ya. Jamur kalau kalian mau meriksa KOH ya, mau meriksa KOH. Pemeriksaan KOH dari jamur itu kan biasanya timnya ya, dia ada versi apa? Central healing ya, central healing. Nah, kalau central healing berarti kita ambilnya di bagian yang meningginya, tepi yang meningginya. Nah, biasa di awal kita antiseptik pakai alkohol swab aja ya, sentral ke tepi, set, udah, cus. Kemudian kita simpen si objek gelasnya di bagian bawahnya, ya, misalkan di sini. Kemudian kita kerok, ya, kerok di bagian yang meningginya, kerok. Nah, udah dapet nih putih-putihnya ya enggak? Ini kemudian kita tetesin KOH. Tetesin KOH, persenannya tergantung lokasinya ya. Kalau kulit tebal ya, kemudian di kuku itu 20%. Kalau di rambut dan kulit tipis ya, misalkan di anak kecil atau di dewasa tapi di wajah, itu KOH-nya 10% ya. Tetesin KOH, terus tutupin pakai cover glass, terus boleh kalian tambahin Vaseline juga. Kalau KOH harus didiemin dulu nggak? Iya, ya. Karena KOH itu fungsinya untuk melirisiskan jaringan. Ya, nah caranya didiamkan selama 15 menit. Ya. Di situ kalian boleh bilang juga, kita bisa panaskan juga untuk mempercepat pengeringannya, gitu ya. Tapi cukup didiamkan selama 15 menit. Setelah itu dilihat di bawah mikroskop. Udah deh. Ya, kalau di kuku gimana? Ya, kalau di kuku atau tinea unguium, dia kan akan membuat si kukunya itu bergelombang, ya, bergelombang. Nah, atau ada bagian yang terangkat. Nah, bagian yang terangkatnya itu kalian ambil bagiannya sedalam mungkin yang kalian bisa. Ya, misalkan dia segini nih misalkan. Terus ada yang bagian angkatnya, kalian potong yang bagian angkatnya ya, terus kita ambil. Nah, nanti kan ada bagian luar, ada bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu kita crop sini ya, dikerokin. Ini ada putih-putihnya tuh, ya udah. KOH 20%, tutup, Vaseline, 15 menit, lihat di bawah nih mikroskop. Oke, ada yang mau ditanyain untuk skin smear? Dok, Skin scraping? kalau objek gelas tuh harus selalu dibersihkan di sebelum. Oh, di awal? Di Iya, awal. boleh. Ini di awalnya kita bisa sterilin dulu ya. Di sterilinnya caranya bisa dibersihin ya, pakai air atau apa. Nanti di awal kita ke buncenin dulu ya. Kalau bagian steril, untuk mensterilkan maksudnya itu kita beberapa kali nih, berarti satu bagian bawahnya, terus bagian atasnya. Udah, kalau udah bersih, ini udah steril, udah bisa dipakai. Berarti masuk ke yang LGAP tadi ya, Dok? Atau beda? Beda lagi. Kalau LGAP itu lebih ke untuk tindakan yang steril. Kalau ini kan nggak steril ya. Oh, iya. Itu mah lebih ke persiapan alat aja. Ya, persiapan alat, kita bayangin, oh nanti saya mau ke ini, oh ininya harus steril nih. Ya, nanti kalian sterilin dulu. Karena ini prosedurnya nggak steril ya. Ini, terus ini. Ya, udah steril, udah siap dipakai ya. Dok, Ya. kalau mau ngambil lesi kulit berarti kita harus selalu alkohol swab dulu ya, Dok? Termasuk Iya. di cuping telinga juga di alkohol swab dulu. Iya, antiseptiknya pakai alcohol swab. Skin smear, terus skin scraping baik SKBS sama KOH pakai alcohol swab.
Dok, tadi kalau Dibersihin mau ganti dulu. handscon yang dari non steril ke handscon steril perlu cuci tangan juga. Cuci tangan lagi aja. Oh. Jadi tuh setelah ini dok, maksudnya kan tadi udah siapin alat bahan, terus udah bayangin mau ngapain. Pas step pertama mulai itu pasti udah steril berarti. Step pertama mulai. Kalau tindakannya steril, kalau tindakan steril pasti udah steril, ya. Tapi contohnya kayak tadi fenomenologi, awalnya kita pakai non steril dulu, karena emang di awal tuh tidak steril, periksa apa sih nggak steril. Oh. Terus kita terus nyiapin alat buat ininya, baru kita pakai yang steril, baru spekulum itu dia steril, ya. Contoh lain lagi mungkin apa ya? Nggak ada sih, kalau yang lain kayak hacking ya,